Halo, kembali lagi bersama saya Ansgar Serembo, NIM 2012-0143, kelas C, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang kelas. ACMA Script 6 telah menambah dukungan terhadap pemrograman berorientasi objek dengan menyediakan fasilitas pembuatan kelas untuk menyatakan tipe objek. Dengan kata lain, dalam ACMA Script 6 kita dapat mendefinisikan kelas untuk memodelkan objek tertentu, sama seperti bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Berikut ini kita akan mendefinisikan kelas. Dalam JavaScript, kelas didefinisikan menggunakan kata kunci kelas. Sebagai contoh, untuk membuat kelas segitiga, kita dapat menulisnya seperti berikut ini. Oke, sini kita buka terminal. Kemudian di sini kita ketikkan node, enter, ya, seperti ini. Nah, setelah muncul kita ketikkan kelas segitiga. Oke, seperti ini, dalam kurung, bukan kurung kurawal, maaf ya, ke kurung kurawal kita spasi dulu, nama kelas. Oke, seperti ini. Berikutnya kita enter, kita ketikkan konstruktor. Oke, seperti ini, konstruktor dalam kurung A, T, seperti ini, tutup kurung, buka kurung kurawal. Kemudian kita enter, kita buat komentar, mendefinisikan properti. Nah, seperti ini, mendefinisikan properti. Oke, kemudian kita enter, this dot alas seperti ini sama dengan A. Oke, titik koma, kita enter, this dot tinggi. Oke, seperti ini sama dengan T, titik koma. Nah, seperti ini, kita enter, tutup kurung kurawal, kemudian luas, ini, buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal, kita enter, return. Nah, seperti ini, this alas, oke, return din this alas dikali this tinggi. Oke, seperti ini, dikali dis tinggi bagi 2, seperti ini ya, titik koma, kita enter. Berikutnya tutup kurung kurawal, enter, tutup kurung kurawal, enter. Nah, seperti ini ya. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat objek. Setelah kelas didefinisikan, kita dapat membuat objek dari kelas tersebut menggunakan kata kunci new. Sebagai contoh, untuk membuat objek dari kelas segitiga, kita gunakan kode berikut ini. Oke, jadi kita ketik lanjut di bawah sini, menggunakan var obj seperti ini, sama dengan new segitiga, new segitiga dalam kurung 4,5, tutup kurung, titik koma. Oke, seperti ini ya. Nah, contoh kode berikut ini akan menunjukkan cara mendefinisikan kelas dan pembuatan objek dari kelas bersangkutan. Oke, jadi di sini kita buat file baru ya. Kita buat file baru, kita beri nama
kelas .js. Lalu kita enter. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita ketikkan ya, var readline sama dengan require, seperti ini, buka kurung, readline change, lalu titik koma, lalu enter. Berikutnya kelas segitiga. Oke, seperti ini, kelas segitiga, buka kurung kurawal, kita enter. Konstruktor dalam kurung a, t, seperti ini. Berikutnya buka kurung kurawal, kita enter. Oke, mendefinisikan properti, kita buat komentar, definisikan properti berarti seperti ini, alas dan tinggi. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. This alas nah, seperti ini ya. This dot alas sama dengan a titik koma, berikutnya enter. This dot tinggi sama dengan t titik koma. Oke, berikutnya kita enter. Mendefinisikan metode, seperti ini ya. Mendefinisikan metode, enter. Luas dalam kurung ini, buka kurung kurawal, kita enter. Return. Oke, seperti ini. This alas oke, seperti ini. This dot alas dikali this tinggi kali this dot tinggi. Nah, seperti ini. Terus itu dibagi 2, baru titik koma. Lalu kita ke bawah, enter. Membaca data alas dan tinggi, membaca data alas dan tinggi, seperti ini. Membaca alas dan tinggi, kita enter. Var a sama dengan seperti ini, parse float dalam kurung readline dot question, seperti ini, buka kurung, titik pembuka, masukkan alas. Oke, masukkan alas. Jadi ini question ya, pertanyaannya. Masukkan alas. Oke, titik koma, kita enter. Var t parse float juga dalam kurung readline question, sama buka kurung, ketik membuka, masukkan tinggi, nah seperti ini, titik 2 titik koma, seperti itu ya. Lalu kita enter. Berikutnya kita mau membuat objek dari kelas segitiga. Buat objek dari kelas segitiga. Nah, seperti ini ya, membuat objek dari kelas segitiga. Kita ketikkan var
obj sama dengan new seperti ini, segitiga, new segitiga. Oke, seperti itu. Dalam kurung a, t, a, t, lalu titik koma seperti ini. Kemudian kita enter dulu ya, seperti ini. Console.log seperti ini, console.log dalam kurung kita kasih obj, dalam kurung kita kasih obj dot alas. Nah, seperti itu, obj dot alas slash t. Nah, seperti ini. Titik 2 kita kasih spasi dulu, apa ini baru ini. Nah, seperti ini, obj alas, obj dot alas. Nah, seperti ini, obj dot alas, lalu kita kasih titik koma. Oke, di sini kita enter, lalu konsol lagi dot log seperti ini, buka kurung. Nah, obj dot alas begini, seperti itu ya, obj dot alas baru garis t, baru titik 2 spasi dulu ini. Oke, seperti ini. Obj tinggi di obj dot tinggi seperti ini, lalu kita kasih titik koma di sini, kemudian kita enter, console.log dalam kurung obj dot alas, buka kurung, tutup kurung, seperti ini, lalu slash t. Oke, kemudian titik 2 spasi ini, kemudian obj dot luas. Nah, seperti ini, obj dot luas, buka kurung, tutup kurung ini, lalu kita kasih tanda titik koma, titik koma. Nah, seperti ini. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan. Oke, node ini kelas.js, lalu kita enter. Oke, masukkan alas, kita coba masukkan 3, enter, masukkan tinggi 4,5, enter. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, metode statis. Normalnya metode yang didefinisikan dalam kelas akan dimiliki oleh setiap objek dari kelas bersangkutan. Oke, metode seperti ini sering disebut instance method. JavaScript mengizinkan kita untuk mendefinisikan metode statik dalam suatu kelas. Metode statik itu sendiri adalah metode milik kelas, bukan milik objek, yang dapat dipanggil melalui nama kelasnya tanpa harus membuat objek dari kelas tersebut terlebih dahulu. Dalam JavaScript, metode statis perlu dideklarasikan menggunakan kata kunci static di depan nama metode bersangkutan. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan cara pembuatan dan penggunaan metode statis di dalam satu kelas. Oke, kita perhatikan di layar ya. Kita buat dulu file baru. Kita close ini. Kita buat file baru, kita beri nama metode statis, metode statis ya, statis.js. Nah, enter. Oke, metode statis.js. Kita ketikkan scriptnya var readline. Oke, var readline sama dengan require dalam kurung readline change titik koma seperti biasa, terus kelas segitiga
kelas segitiga seperti ini, buka kurung kurawal, kita enter. Berikutnya kita masukkan konstruktor, oke, dalam kurung A, T seperti ini, lalu buka kurung kurawal lagi, kita enter. Kita kasih komentarnya mendefinisikan properti, oke, mendefinisikan properti. Nah seperti ini, kita enter. Lalu this alas dot alas, nah seperti ini, this dot alas sama dengan A titik koma, enter. This dot tinggi sama dengan T titik koma, seperti ini, oke. Lalu kita ke bawah, kita enter. Di sini kita isi luas, buka kurung tutup kurung, kita kasih kurung kurawal buka, kita enter. Return this alas dot alas dikali dengan this dot tinggi, oke, seperti ini. This alas dikali this tinggi, spasi per 2, kita kasih tanda titik koma, kita ke bawah. Nah di sini, oke, di atas sini kita enter seperti ini. Lalu kita kasih komentar di sini, metode statis. Nah seperti ini, metode statis. Kemudian kita enter static, oke, seperti ini, static buat objek. Nah statis buat objek seperti ini ya, oke, dalam kurung A, T, oke. Lalu kita buka kurung kurawal, enter. Return, oke, return new segitiga, oke, segitiga. Lalu dalam kurung A, T, lalu titik koma, oke. Kemudian setelah titik koma, kita ke bawah, turun ke bawah, oke, kita turun ke bawah. Di sini lagi kita enter. Di sini kita buat komentar baru, membaca data alas dan tinggi seperti ini. Kemudian kita enter. Var A sama dengan parse float, oke, dalam kurung redline dot question, oke, dalam kurung masukkan alas, oke, seperti ini, titik 2 seperti biasa. Kita kasih titik koma, kita enter. Var T seperti ini, var T sama dengan parse float dalam kurung redline dot question, buka kurung lagi, masukkan tinggi. Nah seperti ini, titik 2 spasi. Lalu kita beri tanda titik koma, kita enter. Buat komentar lagi, memanggil metode statis. Nah seperti ini, memanggil metode statis. Kita enter. Var obj sama dengan new, oke, var obj sama dengan new
segitiga, enter, new segitiga dalam kurung A, T. Oke, seperti ini A, T. Lalu kita kasih titik koma, kita enter. Berikutnya console.log. Nah, seperti itu, console.log dalam kurung. Oke, dalam kurung kita kasih obj alas ya, obj.alas. Nah, seperti ini, obj.alas /t titik 2. Oke, seperti ini, obj.alas. Nah, seperti ini, obj.alas, lalu kita titik koma. Nah, seperti ini, kita enter, console.log dalam kurung lagi, kita kasih obj alas lagi, obj.alas. Nah, titik 2 slash dulu t, berikutnya titik 2 kita spasi, kita, nah seperti ini ya, kita tinggal ketikkan lagi obj tinggi berikutnya ya, tinggi, obj tinggi, lalu kita kasih tanda titik koma di belakang, lalu console lagi .log dalam kurung lagi, obj lagi .alas slash t titik 2. Oke, nah seperti ini, obj dot luas. Nah, seperti ini, obj dot luas, buka kurung tutup kurung. Oke, kasih titik koma, kemudian kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan metode statis.js ya, kita enter, masukkan alas, kita coba masukkan 4, masukkan tinggi kita coba masukkan 9. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, pada kode di layar, metode buat objek didefinisikan sebagai metode statis di dalam kelas segitiga. Dengan demikian, metode tersebut dapat dipanggil langsung melalui nama kelasnya. Perhatikan di bagian ini langsung dipanggil melalui nama kelasnya. Contoh lain penggunaan metode statis dapat dilihat pada kode berikut. Oke, jadi kita buat contoh lainnya. Oke, kita buat baru, file baru. Terus dulu ini, ya. Ini kita buat file baru dengan nama metode statis 1.js. Tadi kan metode statis, sekarang metode statis.1. Oke, metode statis 1.js. Sorry. Oke, kita ketikkan script var readline seperti biasa, readline sama dengan require. Oke, buka kurung, readline change, kita kasih tanda titik koma, kita enter. Berikutnya kelas aritmetika ini, lalu buka kurung kurawal, kita enter. Berikutnya kita ketikkan static tambah nah seperti ini, static tambah, kita buka kurung A, B. Oke, tutup kurung, kita buka kurung kurawal, kita enter. Oke, return A ditambah B. Oke, seperti ini ya, A ditambah B titik koma, lalu kita enter. static kurang
seperti ini, dalam kurung A, B, tutup buka kurung kurawal ya. Kita buat return A dikurang B titik koma seperti ini. Lalu di sini kita enter lagi static kali dalam kurung A, B, lalu buka kurung kurawal, kita enter return A dikali B kali B titik koma. Berikutnya bagi ya, static bagi dalam kurung A, B, lalu buka kurung kurawal, kita enter return A dibagi B. Nah seperti ini, kita kasih titik koma. Berikutnya di sini kita enter static sisa bagi seperti ini, dalam kurung A, B, buka kurung kurawal, kita enter return return A B, nah titik koma, lalu static pangkat dalam kurung A, B, buka kurung kurawal, return A di kali-kali B seperti ini, titik koma, lalu kemudian kita enter membaca data dalam A dan B seperti ini, var A sama dengan parse float dalam kurung readline dot question buka kurung, masukkan nilai A seperti ini, masukkan nilai A titik 2 spasi. Berikutnya kita berikan tanda titik koma. Oke, berikutnya enter var B parse float dalam kurung dot question. Oke, buka kurung, ketik, masukkan nilai B, titik 2. Nah seperti ini. Lalu yang terakhir kita kasih tanda titik koma, kemudian kita enter memanggil metode statis, Nah seperti ini, kita enter console.log seperti biasa, kita buka kurung, lalu kita masukkan seperti ini ya, kita masukkan seperti ini. Oke, ditambah B sini sama dengan aritmetika seperti ini, aritmetika dot tambah. Oke, dalam kurung A, B. Nah seperti ini. Kemudian oke, kemudian kita kasih titik koma, kita enter konsol lagi .log dalam kurung tanda dolar lagi A dikurang
B sama dengan aritmetika kurang aritmetika dot kurang A, B. Oke, seperti itu A, B. Kemudian kita kasih tanda titik koma di sini. Berikutnya kita enter console.log. Oke, buka kurung, kita kasih tanda dolar kurung A seperti ini. Berikutnya kita kali tanda dolar lagi B sama dengan aritmetika dot kali seperti itu ya, dot kali dalam kurung A, B seperti ini ya. Nah, kita beri tanda titik koma, kita enter console.log dalam kurung, kita kasih berapa A. Oke, berikutnya setelah kali kita buat bagi, kita enter. Oke, B seperti ini sama dengan aritmetika dot bagi. Oke, seperti ini dalam kurung A, B ya. Baru terakhir titik koma, kita enter console.log. Oke, seperti ini A. Oke, kasih persen seperti itu ya, persen. Kemudian kita ini lagi B, kemudian sama dengan aritmetika. Oke, seperti ini aritmetika sisa bagi. Oke, aritmetika sisa bagi A, B, lalu yang terakhir yaitu console.log dalam kurung A spasi kali-kali. Oke, kurung B sama dengan seperti ini aritmetika dot pangkat seperti ini dalam kurung A, B. Oke, A, B, lalu kita kasih tanda titik koma, kemudian kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan, kita enter. Masukkan nilai A, kita masukkan nilai 10, masukkan nilai B, kita masukkan 2,5, kita enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi pada contoh di layar, semua metode di dalam kelas aritmetika didefinisikan sebagai metode statis. Nah, seperti itu ya. Dengan demikian, kita perlu membuat objek dari kelas aritmetika untuk memanggil metode-metode tersebut. Oke, pewarisan membuat kelas turunan. Pewarisan atau inheritance adalah salah satu konsep di dalam pemrograman berorientasi objek yang mengizinkan kita untuk membuat kelas baru yang diturunkan atau diwariskan dari kelas lain yang sudah ada sebelumnya. Kelas baru disebut sebuah subkelas atau kelas turunan, dan kelas lama yang dijadikan sebagai induk warisan disebut superkelas atau kelas induk. Melalui proses pewarisan seperti ini, kelas anak akan mewarisi daftar properti dan metode yang dimiliki oleh kelas induk. Di dalam JavaScript, kelas turunan dibuat menggunakan kata kunci extend dengan bentuk umum penggunaannya seperti tampak pada layar.
Kode berikut ini menunjukkan pembuatan kelas segitiga warna yang merupakan turunan dari kelas segitiga. Oke, kita buat. Jadi di sini kita perhatikan layar ya. Jadi di sini kita buat file baru. Oke, di sini kita kemudian kita buat file baru ya. Buat file baru di sini kita beri nama. Sabar. Tadi buat file baru sini kita beri nama kelas turunan.js. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian kita enter. Nah, seperti ini kita tinggal ketikkan scriptnya saja. Oke, seperti biasa yang pertama var readline sama dengan require. Oke, dalam kurung readline since, lalu kita kasih tanda titik koma, kelas segitiga. Oke, seperti ini, lalu buka kurung, enter. Oke, konstruktor dalam kurung a, t. Nah, seperti ini. Nah, salah di sini tadi ya. Oke, a, t, lalu kita buka kurung perawal, kita enter. Mendefinisikan properti, nah seperti ini, mendefinisikan properti, enter. This dot alas sama dengan a, titik koma, enter. This dot tinggi sama dengan t, titik koma, berikutnya enter. Luas, buka kurung tutup kurung, kita kasih kurung kurawal buka, return. Oke, kita kasih return this dot alas. Oke, this dot alas dikali this dot tinggi, lalu dibagi dengan 2, seperti ini ya. Oke, kemudian di sini kita ke bawah, kita enter. Nah, di sini kita ketik cetak properti. Nah, seperti ini, cetak properti. Oke, seperti ini. Buka kurung perawal, kita enter. Nah, console.log, seperti ini, buka kurung alas per t titik 2. Nah, seperti ini. This dot alas this dot alas. Oke, seperti ini. Kemudian kita beri tanda titik koma di sini, kita enter lagi. Console dot log dalam kurung tinggi slash t. Nah, seperti ini, titik 2. Oke, buka kurung kurawal this dot tinggi. Nah, seperti ini, kita beri tanda titik koma di sini, terus kita ke bawah, kita enter. Kelas segitiga warna. Nah, seperti ini, kelas segitiga warna. Extends. Oke, seperti ini, segitiga seperti ini.
kemudian kita buka kurung kurawal, kita enter konstruktor, constructor ini constructor, oke, dalam kurung A, T, W, seperti ini. Lalu buka kurung kurawal, kita enter, oke, super A, T, lalu kita beri tanda titik koma, kita berikan komentar di samping sini, memanggil konstruktor, seperti ini, memanggil konstruktor kelas segitiga, oke, kelas segitiga. Lalu kita enter. Untuk berikutnya mendefinisikan, oke, mendefinisikan properti baru, oke, oke, seperti ini, mendefinisikan properti baru. Kita enter this dot warna, jadi properti baru warna, this dot warna sama dengan W. Nah, seperti ini ya, kita kasih titik koma, kemudian kita ke bawah, di sini kita enter cetak properti. Nah, seperti ini, buka kurung tutup kurung, kita langsung buka kurung kurawal, kita enter, kita ketikkan super dot cetak, nah seperti ini, oke, dot cetak properti, buka kurung tutup kurung, kita kasih tanda titik koma, lalu kita beri komentar di sini, memanggil segitiga, dot cetak properti, nah seperti ini ya, cetak properti, oke, kemudian kita enter console.log, seperti ini, warna /t titik 2, nah seperti ini, warna /t titik 2. Nah, kita beri ini this dot warna, seperti ini, oke, this dot warna, kemudian kita kasih tanda titik koma, oke, berikutnya ke bawah lagi, kita enter, sabar, kita enter sedikit ya supaya ya, oke, seperti ini. Kita kasih membaca data alas tinggi, membaca data alas, membaca data alas dan tinggi, seperti ini, membaca data alas dan tinggi, oke. Kemudian kita enter, kita ketikkan lagi var seperti biasa sama dengan parse float, oke, dalam kurung readline dot question, ini buka kurung, masukkan nilai alas, oke, masukkan nilai alas, oke, masukkan nilai alas, kita kasih titik 2, berikutnya titik koma, kita enter, lalu var t sama dengan parse float juga, parse float dalam kurung readline dot question, oke, buka kurung, masukkan nilai tinggi,
tinggi, titik 2. Oke, dan berikutnya kita beri titik koma di sini. Membuat objek dari kelas membuat objek dari kelas segitiga warna. Oke, seperti ini. Kemudian kita enter var obj seperti ini, spasi new, segitiga warna, segitiga warna dalam kurung a, t. Nah, seperti ini ya, a, t. Lalu kita ini koma lagi, kita tanda petik, kita kasih merah seperti ini, merah. Lalu kita titik koma, kita enter obj dot cetak properti, buka kurung tutup kurung, kita kasih tanda titik koma, lalu kita enter, kita kasih komentar memanggil metode luas. Memanggil metode luas, lalu kita enter console.log dalam kurung luas, buka kurung tutup kurung, seperti ini ya, luas buka kurung tutup kurung, lalu kita kasih /d, titik 2, ini obj luas obj luas buka kurung tutup kurung, seperti ini. Lalu kita kasih tanda titik koma, kita Ctrl S, kemudian kita coba jalankan kelas turunan ya, kelas turunan. Oke, kelas turunan.js, kita enter, masukkan nilai alas, kita kasih 10, masukkan nilai tinggi, kita kasih 8, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, jadi seperti yang kita lihat pada layar, pada kode di layar nih ya, bahwa dengan menjadikan segitiga warna sebagai kelas turunan dari kelas segitiga, maka kelas segitiga warna akan mewarisi properti dari metode yang dimiliki oleh kelas segitiga. Kelas segitiga warna juga dapat melakukan pembaharuan atau modifikasi terhadap metode yang diwariskan. Dalam pemrograman berorientasi objek, proses ini dinamakan dengan metode overloading. Pada contoh di layar, kita melakukan modifikasi metode secara properti ya, secara memodifikasi metode cetak properti di dalam kelas segitiga warna menggunakan kode berikut. Oke, jadi silakan ini lihat di layar ya yang kita modifikasinya. Jadi kata kunci super berfungsi sebagai referensi yang menunjukkan ke objek dari kelas induk, sedangkan his berfungsi sebagai referensi yang menunjukkan ke this merupakan referensi yang menunjuk ke objek dari kelas yang sedang aktif. Jika kata kunci super dan this ditulis di dalam kelas segitiga warna, maka super akan menunjukkan ke objek dari kelas segitiga dan this akan menunjuk ke objek dari kelas segitiga warna. Selain untuk keperluan di layar, kata kunci super juga dapat digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas induk seperti yang dapat kita lihat di layar ya. Oke, jadi ini semua supernya di atas ini. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, jadi video saya sekian dulu, sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.